firman dan semua jemaat yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, salam. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, kita sudah
mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Bapa kami naikkan di hadirat-Mu. Kami telah menyembah memuliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman. Berkatilah hamba-Mu ini Bapa yang akan menyampaikannya, dan berkati juga jemaat-jemaat yang akan mendengarkan sabda kebenaran firman ini. Kami mengundang Roh Kudus Bapa hadir di kami. Haleluya. Baik, salam. Khotbah minggu kita tanggal 16/11/2005 itu saya kasih tema itu pelayanan yang penuh kasih dan kesucian, yang dimana saya ambil itu dari surat 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai kedua, 2 ayat saja. Baik, saya akan membacanya untuk kita semua. Timotius pasal 1 ayat yang kelima, ayat pasal yang 5 ayat yang pertama sampai kedua, dengan di atas, mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh keturunian. Di sini boleh kita artikan atau makna umumnya adalah ini surat Paulus ini itu menegaskan, itu kayak menasihati Timotius agar dalam melayani jemaat ia harus memperlakukan semua jemaat itu dengan kasih, hormat, dan kesucian, seperti itu kan. Sebagai pemimpin muda, kita tahu seorang Timotius itu sudah dari muda, yang dimana sudah bertumbuh di dalam Kristus, itu kan. Orang tuanya mengajarkan dirinya untuk takut Tuhan. Jadi sekarang sebagai pemimpin muda, Timotius harus belajar menegur dengan lemah lembut dan menghormati setiap orang sesuai keputusannya, seperti ayah, ibu, saudaranya, dan adiknya sendiri. Pelayanan bukan soal kuasa, tetapi soal kasih dan ketulusan hati. Di sini dia menegaskan, kita boleh melihat dari Timotius ini, dia seorang muda. Tahulah kalau di dalam sebuah gereja itu pasti ada orang muda, orang tua, seperti itu. Jadi Paulus itu menegaskan untuk lihat rendah hati gitu, tetap menegur dengan kesucian dan kemudian tadi kan, jangan sampai kita menegur orang itu menyakiti perasaan dia, menyakiti, malah menjadikan jemaat itu hilang gara-gara perkataan kita. Mungkin ya mereka nggak sesuai kebenaran mereka, tapi kita percayalah kalau kita menegur mereka dengan kasih, ya pasti mereka berubah juga seperti itu. Jadi selanjutnya nih, di sini saya menjelaskan ayat-ayat ya. Yang pertama itu, janganlah engkau keras terhadap orang tua, tetapi tegurlah dia seperti bapamu sendiri. Di sini Paulus mengingatkan agar Timotius tidak berbicara dengan nada tinggi. Boleh dijelaskan ya? Kelihatan, oke? Atau kasar kepada orang yang lebih tua. Menegur boleh, dibilang menegur boleh, tetapi harus dengan rasa hormat dan kasih, seperti seorang anak yang menasihati ayahnya dengan hati-hati gitu. Itu boleh kita ibaratkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ini. Di sini kan berbicara tentang Timotius, tapi kalau di lingkungan kita seperti kita lah, Timotius itu kita lah yang Timotius itu. Bagaimana kita sih dalam sebuah tim atau di sebuah kelompok, kita dipercayakan sebagai pemimpin mereka, gitu kan? Yang memimpin mereka, apakah dengan kuasa yang atau dengan tanggung jawab yang mereka berikan kepada kita, kita senang hati, atau semua kita mengatur mereka tanpa memikirkan
Di sini juga kita tuh ditegaskan menegur, tapi dengan apa? Dengan kasih kan. Terkadang kita di tempat ini kalau menegur itu jangan dengan kasih, jangan dengan marah-marah gitu kan, dengan membentak. Jadi orang yang kita tegur itu merasa gimana ya? Kepahitan lah. Coba kita putar balikan itu kalau kita dibentak, bagaimana rasanya? Apalagi di depan komunitas seperti itu kita dibentak. Gimana sih rasanya? Tapi sakit kan? Itu juga Timur sini dia mendegradasi. Kenapa si Paulus ini memberikan nasihat kepada Timotius seperti itu? Ya karena dia nggak mau jemaat yang dilayani itu mengalami kebaikan. Maksudnya masa Timotius seorang hamba Tuhan perkataannya nggak baik itu? Kenapa perkataannya panas gitu kan? Itu kan akan jadi batu sandungan bagi orang yang percaya di luar sana. Dibikin juga di tempat ini. Kita sebagai hamba Tuhan ya harus berpikir 2 kali sebelum berbicara. Saya belajar dari proses-proses tentang memimpin ya. Mimpinlah mereka yang bijaksana, bukan dengan kekerasan, bukan semua hati kita dengan kuasa yang telah diberikan kepada kita atau kepercayaan yang kita pegang saat ini. Di sini juga dalam gereja atau kehidupan sehari-hari menghormati orang lebih tua adalah dengan kasih Kristus. Kebenaran tetap harus disampaikan, tetapi dengan keadaan bijak. Saya bilang tadi ya, kebenaran itu harus kita sampaikan. Jangan sampai kita sudah tahu hal itu salah, cuma gara-gara kita tak mau menyakiti hati dia, kita tak mau menegur dia juga itu, kan? Sedangkan kita tahu orang itu menyontek dalam kelas, kita tahu hal itu dilarang oleh sekolah, tapi kita biarkan dia itu semuanya kan salah juga, dia berdosa kan? Kita tahu kebenaran tapi nggak mau memberitakan. Oke, jadi di sini menegaskan kita boleh menegur mereka. Mungkin kita menegur dia bukan di tempat atau di ruang itu secara ramai. Itu sama juga kita mempermalukan dia. Itu tidak. Kalau kita menegur teman kita lagi atau lagi dapat kesan di depan banyak teman-teman, mungkin merasa itu dia merasa dipermalukan. Masa sini menegur saya tidak ramai. Jadi kesimpulannya kita menegur harus melihat tempat dan waktu dia, kondisinya juga seperti apa, keadaannya seperti apa. Jadi kita harus memastikan menegur itu wajib, tapi kita melihat situasi. Kan kalau orang itu tak memungkinkan kita tegur, kita tegur makin pecah. Jadi ada saatnya berbicara tetap mata 4 mata kemudian dia. Jadi apapun yang mungkin kita nggak tahu alasannya apa dia nyontek, kita nggak tahu kan. Mungkin dia sudah bertanya pada temanya tadi, tapi nggak mau kasih penjelasan. Jadi itulah yang menyebabkan nyontek itu. Kadang-kadang pengen dapat tidak bagus kan, sedangkan temanya nggak kasih tahu gitu. Dan di sini juga ini yang kedua itu tegurlah orang-orang muda seperti saudaramu, perempuan tua seperti ibumu, dan perempuan muda seperti adikmu dengan segala kesucian. Ya. Di sini kan dibilang tegurlah orang-orang muda. Maksudnya itu orang-orang muda itu sama seperti kita. Ini orang-orang muda. Saya anggap diri sebagai orang tua. Tapi kalau saya anggap dia mungkin saya mau melakukan apa ya. Tapi kalau saya anggap dia sebagai orang tua, saya pandang dia sebagai orang, otomatis saya akan menghormati dia. Iya kan? Kenapa? Orang tua kan selalu menghormati. Itu pandangan si Paulus ini, menganggap orang muda itu harus menghormati sebagai perempuan kalian di sini. Kita harus menghargai sebagai kita sendiri. Jangan semua hati kita mata-mata dan perempuan muda kan semua hati kita yang muda. Cuma meninggalkan yang sama seperti itu. Perempuan di sini kita memandang mereka sebagai orang tua kita. Bagaimana orang tua kita kalau relasikan apa kan tidak enak kita itu juga apa. Jadi perlakukanlah mereka sama dengan kita memperlakukan orang tua kita seperti itu. Dan di sini juga Paulus menekankan pentingnya membangun hubungan rohani yang bersih dan tulus. Berbicara membangun hubungan rohani yang bersih dan tulus. Ini termasuk sudah dilakukan membangun hubungan yang baik dan tulus. Kita membuat persekutuan seperti ini kan, berarti kita sudah mau meninggalkan cara yang lama kita. Sekarang kita walaupun kita enggak ada kesempatan pergi di gereja atau pada waktu, sekarang kita mungkin
lingkungan yang baik juga, yang murni, yang bersih. Kita bukan pergi di tempat-tempat gelap atau di luar, malah kita datang ke tempat bersekutu. Ini sudah mencerminkan si apa yang Paulus sampaikan. Kita sudah melakukannya kan, tinggal kita kembangkan lagi seperti itu. Di sini juga Paulus menekankan Timotius harus memperlakukan semua orang seperti keluarga sendiri tanpa niat yang tidak murni. Oke, terkadang kita memperlakukan sesama kita itu karena maunya seperti itu. Terkadang kita memperlakukan teman kita itu karena dia teman baik aku, makanya aku baik dengan dia. Tapi berbeda dengan yang satu, saya nggak kenal dia, saya nggak mau. Ya kan? Jadi kita tuh pilih-pilih seperti itu. Kita pilih-pilih teman kita. Kita mau menolong dia asalkan dia teman aku. Saya mau membantu dia asalkan dia teman baik aku. Berbeda dengan orang yang kita sukai. Saya nggak mau menolong dia. Dia jatuh. Iya kan? Iya. Jalan. Dia berusaha tuh begitu. Tapi di sini tegaskan itu seperti itu. Mau nyatu itu, kan? Dia menganggap anggap semua itu sebagai keluarga kita. Iya. Di sini kita tuh ada perbedaan. Kita sama di mata Tuhan. Mungkin latar belakang kita beda tempat, beda daerah, beda bangsa. Itu aja yang membedakan kita. Tapi kita di mata Tuhan sama, anak Allah seperti itu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita memilih-milih. Wah, teman ini baik. Nggak ada alasan lagi untuk kita. Semua itu sama di mata Tuhan. Jadi perlakuan mereka sama. Nggak ada pilih-pilih. Berteman apapun, jangan pilih-pilih lah. Karena dengan itu kita dapat memuliakan Tuhan juga dalam kehidupan kita, kehidupan nyata kita, dengan cara kita mengasihi sama kita. Kan mengasihi sama kita yang membuat kita senang. Wah, lihat anak saya, mereka bersekutu, meninggalkan firman Tuhan bersama-sama, memuji menyembah. Ini sudah mempermudah Tuhan di surga, sudah menyatukan. Oke, makna lain dalam pelayanan kasih harus bisa pelayanan sosial. Jangan sampai pelayanan campur dengan emosi, iri hati atau ketertarikan pribadi. Oke, di sini berbicara tentang pelayanan kasih harus bisa pelayanan sosial. Maksudnya itu kesucian itu apa sih? Apa sih kesucian itu? Kesucian itu jangan ada dalam kita suci belum. Mungkin dalam luar kita tentang suci. Yang pertama kita berdoa, membaca Tuhan, datang ke gereja tiap hari. Tapi itu belum menjamin kita kesucian kita. Yang perlu di dalam diri kita, apakah kita terus mengasihi Tuhan? Orang boleh melihat luar kita, betul tidak? Tapi isi kita, mana orang pernah tahu isi hati kita ini? Nggak pernah, ya kan? Kita berpikiran jorok, orang nggak tahu. Dia nggak tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Nah itulah intinya kita menjaga sosial. Yang perlu menjaga hati kita. Kita boleh berbuka dua, dibuat seperti ini, dibuat seperti itu, nggak salah. Tapi itu nggak dibenarkan Tuhan, itu nggak menyenangkan Tuhan. Pasti ada efeknya nanti, pasti ada timpal baliknya, pasti ada hukumannya kita. Mungkin saat ini kita mengalami biasa saja, saya berdosa belum dari musuh. Mungkin hari ini kehidupan biasa saja, tapi kedepannya Tuhan akan pelan-pelan akan menyatukan kita dengan. Oke, di sini juga jangan sampai pelayanan campur dengan emosi. Oke, iya, terkadang kita tuh terbawa emosi saat apa? Jemaat kita pernah menghargai kita sebagai hamba Tuhan. Jemaat kita atau teman-teman kita saat kita melayani mereka nggak memberikan respon yang baik dari kita, malah mereka melontarkan kata-kata yang menyakiti kita. Wah, jadi kita sebagai hamba Tuhan ditambah emosi. Tapi di sini tidak ada hal itu kan, tidak ada emosi itu. Berarti kita dituntut untuk sabar. Sabar dalam arti kita menyerah semuanya dalam Tuhan itu. Kita bersama Tuhan. Kalau secara daging kita nggak mau sabar, nggak mampu mengontrol. Tapi kalau kita bersama Tuhan ya pasti diberikan kekuatan mampu. Di sini juga, oke, di sini berbicara tentang ketarikan pribadi. Maksudnya tuh kita melayani orang itu ada maunya, kita menolong orang itu ada
berbicara, kamu nggak pernah menyuruh aku. Waktu aku tidak berpakaian, kamu tidak memberikan kasih pakaian. Waktu aku lapar dan haus, kamu tidak pernah memberikan aku minum. Jadi bertanya orang ini, kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan bicara? Kapan Tuhan kelaparan? Kapan Tuhan kenyang lagi? Kan? Tapi kata teman-teman, sesama kamu yang saat ini yang dipenjara, pernah nggak kamu mengunjungi mereka? Teman-teman kamu yang datang kepada yang lapar haus, ada nggak kamu kasih dia makan minum? Tidak kan? Yang tidak berpakaian, kamu mengabaikan mereka. Padahal kamu ada pakaian itu, tapi kamu tidak memberikan. Itu hal yang salah, hal yang benar-benar melakukan. Jangan sampai pelayanan kita itu menjadi penuh sambungan lah. Di sini kita sama-sama belajar untuk melayani di pusat. Saya mulai belajar menerapkan itu dari teman. Saya mulai menerapkan menolong itu harus nunggu orang berterima kasih. Terkadang kita merasa jengkel pada orang yang sudah kita bantu, sudah kita tolong, gak ada terima kasih. Aduh, malah saat kita kesusahan mereka gak mau tolong kita. Aduh, gimana ini? Kan terkadang seperti itu. Itu yang membuat kita agak, aduh, orang ini gak tahu terima kasih. Berarti kita gak terus melakukan menolong dia. Coba kita terus. Dia bantu kita, biar aja. Kenapa? Saya terus. Saya gak butuh bantuan, saya gak butuh terima kasih. Dia rasa tulus gitu. Itu yang pertama. Jadi kita hari ini harus belajar tulus. Kenapa? Hal itu akan menyenangkan kita, akan bawa sukacita dalam diri kita. Soalnya kalau kita pikir harus meminta terima kasih dari mereka, mereka datang membantu kita, nggak akan terjadi itu. Yang ada kita selalu sakit hati, malah menjadi kepahitan di dalam hidup kita, kan seperti itu. Jadi sekali itu kita lupa seperti itu, membantu atau menolong lain dengan hati yang terus seperti itu. Jadi di sini juga ini ada ilustrasi kehidupan sehari-hari. Di sini kan bayangkan seorang pemimpin remaja di gereja bernama Andi. Suatu hari ia melihat seorang bapak jemaat berbicara dengan nada tinggi kepada remaja lain. Andi tahu itu tidak benar, tetapi tidak langsung menegur dengan marah. Dia tahu hal itu salah. Seorang gembala menegur dan memarahi seorang pemuda. Dia tahu hal itu salah, tapi dia memilih diam. Dia tahu itu salah, tapi dia memilih diam. Kenapa hal itu terjadi? Dia melihat kondisinya seperti apa. Dia tak memalukan seorang gembala itu di depan banyak orang. Dia bisa saja mengatakan, kenapa? Kok gembala seperti ini? Gak kasih contoh teladan kepada dia pemuda. Bisa saja kalau kata seperti itu, tapi dia membeli untuk menahan. Dia si Andi ini lebih mementingkan si rasa si bapak yang mau membeli di situ, nggak mau memberikan dia kepada pemuda-pemuda. Jadi di kalimat berikutnya, ia mendekati bapak itu dengan lembut dan berkata, Pak, saya tahu bapak sayang anak-anak muda di sini, tetapi mungkin cara kita bisa disebut lembut supaya mereka merasa di sini kan yang tak boleh secara langsung kan, malah mungkin boleh kita tarik kesimpulan ini selesai ibadah atau selesai firman mereka baru dia mendekati seorang bapak ini tadi kan, mungkin kita boleh bayangkan seperti itulah kan, dia dekati bapak itu dari boleh lembut, dari boleh lembut, ya kita boleh mulai di cerita selanjutnya. Bapak itu terdiam, dia kan selalu pengen, kok bisa ya dia berpikir seperti itu, apa dia dewasa seperti itu? Mungkin dalam bisa saja anak ini negosiasi di depannya orang, bisa saja seperti itu. Tapi anak ini memilih untuk diam dan memilih untuk mendekati saya gitu, memberitahu kalau hal itu salah gitu Bang. Seperti itu kan. Jadi Bapak itu berterima kasih kepada si Andi. Oke, coba kita kembali lagi. Contohnya seperti ini. Kalau awal tadi itu Andi langsung marah, apakah Bapak ini berterima kasih kepada Andi? Yang akan terjadi apa? Pasti adu mulut, pasti suasana itu akan panas. Iya, seorang gembala masa dimarahi seorang pemuda apa? Gengsi dong, ya kan? Jatuh dong pada itu. Masa pemuda memarahi saya dengan
gengsi dong, yang kadang jatuh harga diri itu sebagai kepala. Iya kan, kalau dia nggak pernah itu, mungkin masalah itu nggak akan selesai. Ya akan terjadi konflik berkelanjutan seperti itu. Tapi hal yang luar biasa itu yang harus kita pelajari sikap si Andi. Dia lembut, dia berdiri sama dia hargai sebagai kepala. Jadi dia berterima kasih. Wah, kamu benar, dia bilang. Kita juga di tempat di sini, ini boleh kita ibaratkan kita lah sesama kita ini. Waktu tempat kita sama, jangan pernah kita memperpalukan dia di orang atau bawa dia tempat yang bisa ngomong berdua saja, menasihati dia. Oh, tindakan siapa tadi salah, apa yang kamu lakukan tadi tidak benar. Dengan cara itu kamu menyadarkan dia secara perlahan. Dia boleh menyadari hal itu. Kenapa? Karena kamu udah lembut. Oh iya betul, saya salah ini, saya berbicara cara salah tadi, cara saya berpakaian salah, seperti itu. Cara sikapku terlalu tidak baik pada orang tadi. Tapi coba kalau kita marah di depan orang, kamu disewa, dia bilang, kamu ikut campur orang, pasti akan hal itu yang terdapat. Kalau kita marah di depan umum, aduh kamu nih sok suci, sok munafik, dia bilang kan seperti itu. Hal-hal itu pasti akan kita tengok. Kita sudah berikut semakin panas tuh, kita sudah baik, malah di balas yang lain itu yang perkataan yang tak baik kan, dibalas sok suci kita sebenarnya. Jadi untuk menghindari hal itu kita mendengarkan dengan hal itu yang seperti pelan-pelan melembut. Di sini juga Andi benar. Selanjutnya Andi melihat seorang teman perempuan mulai jarang beribadah, ia menghubunginya dengan penuh perhatian, bukan untuk menghakimi, tapi menanyakan kabarnya dan mendoakannya. Oke, di sini kita melihat temannya perempuan. Kenapa dia nggak ibadah? Bisa saja dia, kenapa kamu nggak ibadah tadi dulu? Nggak ibadah minggu ini? Kenapa? Kamu ini sudah nggak sayang Tuhan lagi kali ya? Kamu ini sudah nggak betul kamu ini? Kamu sudah berubah? Sudah berubah kamu mulai minggu hari ini? Kenapa kamu nggak pergi di gereja? Kalau Andi ngomong gitu, mungkin si perempuan ini merasa malu dia orang itu. Ya itu, kalau mengerti pesan kita, nggak tahu kondisi kita saat itu ada motor, ada kerjaan yang harus kita kerjakan, nggak tahu. Jadi hal-hal seperti itu belum pernah kita bayangkan. Jadi kalau kita berikut, kenapa kamu nggak ibadah hari ini? Kenapa? Kita tanya dulu terlebih dahulu. Saya ada sakit, karena apa? Jadi dengan itu kita mendoakan dia untuk kesembuhan dia, seperti itu. Jadi nggak ada hal yang merusak hubungan kita dengan siapapun. Ada sebetulnya kalau kita dengan kedatangan hati. Yang terbaik itu kan hati kita menanyakan sesuatu seperti itu dengan mereka. Kadang-kadang harus jangan sampai kita berasumsi yang nggak berasumsi yang salah dengan dia, berpikiran buruk dengan orang itu. Jangan seperti itu dulu. Jadi kita mencari permasalahan yang terlebih dahulu seperti itu. Di sini juga Andi menjaga hati agar tidak timbul perasaan pribadi. Di sini dia kan berbuat nih. Jadi Andi jaga hatinya agar tidak jatuh perasaan pribadi. Kan terkadang orang memandang kita suka dengan orang itu, tapi itu kalau kita melakukan dengan kasih, ya, karena kita memandang sesama kita enggak memandang dia laki ataupun tidak. Kita memandang mereka sama, nggak ada perbedaannya. Paling kita menghargai kesucian si teman kita nih, nggak berlebihan seperti itu. Kita menghargai menghormati dia sebagai perempuan itu saja. Tapi kalau kita memperlakukan dengan dia sama dia tuh memandang mereka, tapi cara memperlakukan dia tuh kita sedang pegang itu nggak baik itu, dan kita akan membedakan hal itu, merawat itu nggak baik. Dan seperti itu maksudnya itu seperti baik mereka menolong, ngobrol, cerita-cerita, apa seperti itu ya, membantu. Yang ini yang kita mau itu. Jangan kita anggap cewek ini sendirian saja, laki mau bantu nggak enak. Jangan seperti itu, kita bantu.
dan mulai kita terapkan dalam kehidupan kita sehari. Yang pertama itu kita menghormati setiap orang sesuai usia dan kedudukannya. Kita menghormati mereka. Kita menghormati orang tua. Kita melihat kedudukan mereka. Oh, dia seorang dosen, seorang staf, seorang mentor. Sedangkan saya seorang mahasiswa. Gimana sih saya menghargai mereka? Melihat kedudukan mereka kan tingkatan berbeda. Tapi kita memandang mereka sama di mata Tuhan. Tapi cara pandang kedudukan kita berbeda-beda. Kita harus menghargai mereka. Jangan sampai kita menyamakan derajat mereka. Karena itu sangat berbeda itu kan. Seorang mentor kita menghargai mereka sebagai mentor. Kita jangan senang hati dengan mereka. Betul aja kita itu tapi betul. Kita kalau kita berbicara sama Tuhan biasa aja kayak kepala. Mereka pernah mentor kurang itu saja kapan. Seperti itu kan. Jangan seperti itu ya. Kita harus benar kedudukan mereka. Ini secara kita boleh lagi gini. Coba kamu dosen. Berapa ada? Ya. Jadi sebelum perkataan itu dilontarkan mereka, kita jaga saja kita menghina hal itu. Ini juga orang tua seperti ayah dan ibu, teman sebaya seperti saudara, dan yang lebih muda seperti adik sendiri. Kita memperlakukannya Tuhan, kita memperlakukan atau kita orang muda, kita saudara kita, teman kita, tapi anak kecil kita memperlakukan mereka sebagai anak kecil, adik kita sendiri seperti itu. Di sini juga meniru dengan kasih, bukan dengan emosi. Yang kita lakukan sekarang adalah meniru dengan kasih. Ya teman-teman, saya itu belajar untuk meniru dengan kasih dan emosi. Emosi itu nggak akan menyelesaikan masalah, betul nggak akan. Emosi itu akan memperbanyak masalah. Masalah kecil jadi besar. Iya, seperti itu. Cuma kita meniru dengan kasih dengan lembut, otomatis setiap masalah itu akan terlaksanakan. Malah dari masalah itu malah kita menjadi hubungan yang baik. Kenapa? Dengan kasih. Oh, merasa dihargai dia. Oh iya, bisa dihargai. Coba kita emosi itu bagus kita. Nih, teguran yang keluar dari kasih akan membangun. Sedangkan teguran yang dari kemarahan hanya melukai. Karena itu saya bilang tadi melukai perasaan orang lain. Tapi kalau kita meniru dengan kasih akan membangun mereka. Ini juga yang kelima, pemeliharaan kesucian dan relasi. Itu maksudnya relasi itu kita menjalin hubungan relasi kan gitu. Berbicara itu menjalin hubungan kita sama kita seperti itu. Bagaimana caranya? Oke? Apakah kita melakukan kesucian ataukah sudah menyimpang hal itu? Itu jawab ini yang harus kita lakukan sekarang. Kita boleh menjalin relasi untuk hubungan sama kita, tapi menjaga usaha kita, kesucian kita juga. Oke, di sini juga dalam hubungan dengan lawan jenis selalu jaga hati. Kita harus jaga hati kita, fokuskan kita, motivasi kita apa dengan kali itu. Jangan sampai kita ada maunya yang ada saja ketika saya suka dia. Jangan seperti itu ya teman-teman. Di sini dilarang oleh Tuhan, tapi harus murni di dalam Tuhan. Di sini juga ingat bahwa gereja adalah keluarga Allah. Kita sadarkan kita ini baik suci, baik Allah. Tubuh kita baik Allah. Jadi kita baik Allah itu, baik Allah itu sendiri. Jadi kita di keluarga dalam Allah. Anak-anak Allah, anak raja. Masa anak raja gampang? Kita di anak raja. Kita tahu orang bangsawan itu mana yang mau hidup seperti orang jelata itu. Mana mau yang hidup seperti orang-orang gampangan itu. Anak raja itu sesuatu yang luar biasa, punya kedudukan yang tinggi, punya martabat yang tinggi. Kita ibaratnya kita orang raja, kita kegampangkan, kita nggak mudah terpengaruh oleh dunia, oleh rayuan. Kita ditawarkan seperti ini, enggak. Kenapa? Kita anak raja, kita punya kedudukan yang tinggi, kita berbeda dari mereka. Orang luar itu berbeda dari kita. Kedudukan kita lebih tinggi daripada mereka. Dikatakan, karena kita anak Allah, anak raja. Kalau mereka, kan? Jadi kita kali ini kita pegang, kita anak raja. Jadi kita punya kedudukan. Jadi kita jangan gampang termakan omongan mereka, terkasut dengan tawaran mereka. Wih, di
itu akan terjadi konflik sebetulnya. Tapi untuk saat ini, apa salahnya sih kita mengucapkan terima kasih? Terima kasih ya teman-teman. Nggak berat ya terima kasih ya. Dengan kata terima kasih itu merasa dia dihargai, Pak. Seperti itu. Orang itu nggak akan menyerang Allah, tapi dia mengatakan sudah kami tolong, masa bodoh. Aduh, ya aduh, sudah dibantu, nggak berterima kasih, malah menyakiti lagi. Aduh, itu akan jadi konflik. Kalau sebenarnya kita berterima kasih ya, gitu seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bertumbuh seperti ini, Pak. Mempunyai hati seperti hati Kristus, melayani seperti Yesus melayani. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengar isi hati-Mu. Saat ini kami lagi bergumul Tuhan, yang dimana kalau kami diperhadapkan dengan sebuah masalah, terkadang kami bukan hanya menahan sabar, malahan emosi gampang marah, tetapi pada kesempatan ini, pada siang hari ini Bapak, kami mau belajar untuk merendahkan hati kami Bapak. Bilang setiap hati kami Bapak dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap tindakan, setiap keputusan yang kami ambil Tuhan itu boleh membangun, boleh menguatkan sesama kami Tuhan, merendahkan mereka, bukan mereka, tapi membangun, membuat mereka berproses memudah ini Bapak. Ajari kami Bapak, dan berilah kami Bapak hati seperti hati-Mu, mata seperti matamu, tangan seperti tangan-Mu, agar kami serupa dan segala macam Engkau Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan. Yesus memberkati. Kita berdoa itu
Secara umum kami mohon agar Engkau menyertai setiap jemaat, berikan mereka kesehatan tubuh dan pikiran kami, serta perbaikan hati kami untuk mengasihi, membantu dalam kesulitan dan mencari berkat bagi sesama di dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk segala perlindungan dan berkat-Mu, adalah kami untuk hidup memuliakan nama-Mu dan menjadi alat kebaikan bagi sesama. Bapa, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami di mana mereka berada, Bapa, yang di pondok, kiranya Engkau berkati mereka. Mungkin ada yang sakit, kiranya Roh-Mu yang menebus mereka, mengular setiap penyakit apa yang mereka rasakan, Bapa, kiranya dapat sembuh hanya karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah keluhan kami akan semua berdoa kami Bapa. Kami tahu percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau yang akan mendengarkan setiap apa yang kami ucapkan, setiap apa yang kami ucapkan kepada Bapa. Inilah doa ucap syukur kami Bapa. Haleluya. Amin. Jadi nanti WL
2 syafaat. Ya, nah nanti Jumat Tuhan kita mau benar sudah ini kita jaga ya. Jadi boleh Jumat Tuhan berdepan. Kata ibadahnya salah tadi. Nah, nanti tahu. Firman Tuhan itu baru terselesai. Ah iya, sebenarnya begitu. Jadi maksud begitu tadi saya tulis. Coba lihat lagi di grup itu. Nanti ya. Nanti, jadi minggu berikutnya kita perbaiki lagi masalah hari ini. Kalau emang musik kita nggak bisa ya, musik mulai dulu. Bagus, mungkin minggu depan kalau dia kata gitu. Ya, tapi kalau lagu yang bisa boleh. Kayak tadi nggak bisa apa, nggak masalah itu, cuma nggak menang itu. Ya sulit ya. Iya sulit. Hanya cuma sebulan sekarang. Jadi apa? Sebetulnya itu mudah pak, semua ada di dalam HP itu. Tentang berdoa gimana? Kenapa saya hal itu? Saya nggak mau sembarangan. Saya nggak mau berdoa sembarangan. Saya mau ibadah dengan hidup. Saya nggak mau ibadah saja tanpa ada sesuatu yang berubah dalam kita. Jadi setiap kali itu kan saya tulis dulu doa seperti apa. Kan karena kita nih kalau belum bisa berdoa tuh, bisa berdoa yang apa. Jadi saya tulis itu. Lo lihat di HP itu, semua doa tuh saya tulis. Kalau boleh buka HP itu, semua persiapan. Kenapa hal itu kita buat? Kita betul-betul untuk Tuhan. Gak ada pikiran lain, gak ada maksudnya. Jadi saya betul-betul hal dengan ibaratkan seperti itu boleh persiapan untuk Tuhan sama lagi belajar. Saya nggak mau gitu pada kalau. Jadi kita bisa nanti teman-teman nanti kalau jadi WL bagi saya lalu apa? Habis bagi itu baru kita latihan. Tadi kita latihan dari kita kan. Nah itu gimana? Katakan tadi malam saya bertanya itu. Tadi malam masalah itu, tadi malam juga saya cari solusi. Berpikir apa ya solusinya? Sudah masa kita tiap minggu ibadah gitu kan? Kan seperti itu. Itu solusinya didapat. Jadi harapan aku kita tiap minggu seperti ini ya. Kita malah tak ada teman kita bergabung. Tapi lagi berdoa. Dan jemaat orang. Iya kan? Kita sudah jemaat ini nanti jadi tugas ya. Luar biasa. Jadi ini sebagai pelajaran kita gimana membangun gereja itu. Jadi perintis seperti apa? Menurut jemaat kita belajar di sini kan. Oke? Mungkin cukup sekian. Waktu itu sudah tahu kan fungsinya apa? Tahu? Oke, benar. Mau tahu hari ini kan? Mau tahu hari ini? Hah? Bisa saja. Oke, jadi rasa. Boleh? Nanti sekretaris siapa? Kita bentuk dulu organisasi, tapi pelayanan semua dilibatkan. Tapi kalau kita nggak pilih seperti itu, kita sebagai pimpin salah juga. Kita pimpin dulu organisasi kita bentuk, ketua siapa, nanti yang melayani itu semua boleh. Kan? Gimana ini? Gitu kan? Nah, kita bentuk. Kita sedang gereja ini, ya? Kita gereja. Jadi siapa yang bersedia nih di antara kalian itu bersedia jadi bendahara? Siapa jadi bendahara? Cek siapa bendahara? Yang siap dengan Rina. Oke, kita lah. Tidak ada duit. Jadi iya sama. Iya. Beberapa nanti ada program kita. Nanti ya bisa. Jadi saya jelasin kembali ya. Waktu pejabat nanti kita keluar. Kita boleh undang. Nah, dosen yang sempat lah. Jadi kita nggak sembarangan ibadah. Kalau kita kan belum ada bakat kita untuk menyampaikan pejabat kudus, jadi kita undang orang luar. Kan banyak apa kan? Mentor. Jadi mereka yang yang sudah ahli kan sama seperti kita ya. Jadi saat
awal bulan lulus itu. Ini kira apa? Ini sudah kira kita nih. Soalnya saya melihat kemarin itu kepala itu dari 3 orang mereka boleh kira dari semua rumah ibadah sebelumnya itu gereja. Namanya kita jangan harus dibantu orang kita ada beberapa orang ini jika memulihkan mereka. Ya, mungkin ada lagi yang mau tambahkan boleh usulan? Hah? Oke, ada lagi. Nanti sudah saya nanti boleh tanya kembali lagi kalau ada salah komen saya. Ini aja. Mana? Dia ikut ibadah sini cuma kita tanpa ada bersaksi sama persembahan. Iya. Kita main ibadah. Oh iya. Dan saksi itu habis lagu sukacita. Iya. Sukacita, sukacita. Terus bisa nggak lagu itu? Sampai dulu. Intinya itu ada habis lagu sukacita itu bersaksi, bersaksi firman Tuhan, Oke, jadi sudah jelas ya. Nanti kamu sampai materi per minggu depan. Atau kita sama-sama carikan materi kamu. Saya waktu tadi carikan materi yang bersangkutan yang bersangkutan. Iya, ya. Dari waktu minggu depan. Kamu sudah akan nanti diberikan lagi firman Tuhan. Ya, jadi kita bergilir. Kali ini kan sudah jadi itu. Sekali bulan tahu. Dia sudah berani ngomong kan, pikir aja ya. Dari yes. Firman. Oke, nah. Sekian kan ada lagi. Hah? Oh iya, oke, kalau pengurusannya itu dipimpin yang enggak, yang membawa langsung nanti tanya itu pimpin nanti. Oke, jadi saya pimpin dua itu ya, dua prinsip kita. Oh ya, udah tahu. Jadi mau selesai. Oke, mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kehadirat-Mu di tengah-tengah kami pada ibadah ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah, yang telah memperbarui iman dan kami memberikan kekuatan dalam hidup ini. Kami memohon apapun atas segala dosa yang telah kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ampunilah kami dan berikanlah kami kekuatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami memohon agar kasih dan damai-Mu senantiasa menyertai kami dengan hidup ini. Berikanlah kami keberkahan, kebiasaan dan kekuatan untuk menghadapi segala perkara itu. Jemaat saat sudah makin berdiri untuk menerima doa berkat, angkat tangan masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mendatangkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, jadi ini langsung kamu simpan ya di dinas. Kamu simpan di sini. Nanti kamu tulis di luar tadi. Sen.